Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kali ini di podcast Carita hanya di LTTV, merupakan stasiun TV kebanggaan kita di Kabupaten Kepulauan Selayar. Kita akan bercerita tentang seputar kesehatan. Masih kita ngobrol, sharing-sharing tentang pentingnya sebuah kesehatan, dan kita di studio sudah kedatangan narasumber. Ada Ibu Wirawati Rashid, SKM MKes. Selamat siang Ibu. Beliau merupakan fungsional epidemiologi Madya, Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar. Kali ini merupakan sebuah habit yang ada di lingkungan tempat tinggal kita, keluarga, bahkan di lingkungan sekolah. Ya, memang sebuah pembiasaan yang kita lihat, dan ini merupakan sebuah momok yang bukan hanya saja kerjaan utama dari Dinas Kesehatan, tapi kita semuanya harus bersama-sama untuk bekerja, yaitu tentang screening merokok pada anak sekolah. Sering banget kita ini, bahkan dari tahun ke tahun ini merupakan sebuah kayak pembiasaan yang kita lihat dari sekolah-sekolah, bahkan dari SD pun juga saat ini banyak sudah mulai mereka mengenal yang namanya rokok. Nah, sebelum kita ngebahas lebih lanjut, kita mau tahu apa itu screening merokok atau perilaku perokok. Pak Masih. Jadi screening merokok itu adalah suatu upaya pengendalian dan pencegahan agar anak-anak itu tidak membiasakan dirinya untuk merokok. Iya. Gitu. Ya. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan yang dilaksanakan di sekolah, di pelajar SMP. Kita mulai dari SMP dulu, dan SMA. Iya. Oke. Jadi yang dilakukan itu adalah kita menggunakan teknik wawancara. Jadi kita menggunakan kuesioner dan dilanjutkan dengan kita juga punya alat untuk mengukur kadar CO. Oksigen pada paru-paru anak sekolah. Oh, berarti memang sudah ada alat yang memang dibawa ke sekolah untuk melakukan pengecekan kepada anak-anak ini. Dan ini memang dari SMP sampai ke SMA. Bagaimana Bu pendekatan ke mereka? Kan biasanya kan seperti itu mereka tuh gampang-gampang susah loh. Gampang-gampang susah. Kalau anak remaja itu kita melakukan pendekatan khusus ya. Tidak pembelajaran yang diberikan kepada mereka itu tidak seperti kepada orang dewasa. Iya, betul. Jadi kita melalui pendekatan seperti kita berteman saja. Iya, jadi kita anggap sebagai teman, terus mendekati mereka untuk memberikan edukasi begitu, dan memberikan pemahaman betapa bahayanya. Nah, kenapa Bu harus anak sekolah begitu? Anak sekolah seperti kita ketahui bahwa anak sekolah itu merupakan generasi, generasi pelanjut kita. Jadi bagaimana kita mencegah mereka untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, yang bisa merusak masa depan mereka. Bahwa ketika anak-anak kita rusak, siapa lagi yang akan melanjutkan pembangunan di Indonesia, di negara kita ini? Nih, apakah berpengaruh Bu ya ketika mereka aktif merokok? Apakah berpengaruh ke pelajaran mereka? Iya, saya kira sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Iya, bahwa merokok itu salah satu dampak negatifnya adalah merusak kesehatan ya. Jadi ketika anak-anak terbiasa dengan merokok, maka otomatis kesehatannya itu akan terganggu. Batuk-batuk, demam. Betul sekali. Jadi mereka itu tidak konsentrasi. Karena imun tubuh mereka itu belum bisa gitu. Imun tubuh mereka itu terganggu dengan terganggu betul. Nah, kalau seumpama kan kita lihat di kalangan perilaku anak-anak, apalagi anak sekolahan yang memang sudah mengenal sosial media, dan merokok itu merupakan kebiasaan mereka yang sudah biasa, nggak merokok nggak asik, nggak keren gitu. Nah, kalau seumpama kita lihat apakah penunjang penyokong utama gitu yang mereka bisa ke habit atau kebiasaan seperti itu, apakah di lingkungan keluarga, lingkungan ini, soalnya kalau di lingkungan keluarga otomatis mereka akan sembunyi-sembunyi loh. Betul. Jadi merokok ini adalah merupakan suatu budaya yang tidak dapat kita tiru, karena merupakan budaya yang
kurang baik ya, di mana bahwa kita ketahui ya bahwa sebagian masyarakat kita ketika mengadakan suatu pesta ya, ada mereka itu menyuguhkan rokok loh. Betul sekali. Dari tahun ke tahun itu, dari dulu. Dari tahun ke tahun. Jadi itu merupakan suatu budaya yang iya betul, suatu budaya. Kemudian di rumah ketika bapaknya merokok, maka seorang anak itu cenderung ikut meniru. Jadi itu ingin kita sampaikan kepada anak-anak bahwa budaya merokok itu adalah suatu budaya yang kurang bagus. Kurang bagus, iya betul. Merusak kesehatan. Ya. Karena kan ini dari pembiasaan seperti itu, akhirnya mereka mengambil contoh dan membawa ke lingkungan sekolah. Ya. Dan kemudian saya lanjut ya Pak, silakan. bahwa merokok itu merupakan pintu gerbang masuknya narkoba. Ya, betul, betul sekali. Merupakan pintu gerbang masuknya narkoba kepada generasi muda atau pelajar. Di mana bahwa dalam rokok itu bisa loh dimasukkan ganja, betul, sabu-sabu dan sebagainya. Oke, nah ini nih yang menarik sekali ya, apalagi kalau kita lihat di sosial media, apalagi di daerah-daerah berkembang, tidak menutup kemungkinan Kepulauan Selayar juga anak-anak SMP usia remajanya, usia sekolahnya itu mereka menggunakan mengkonsumsi narkoba. Ini bagaimana Bu untuk penanganannya dari Dinas Kesehatan? Jadi kita itu sebenarnya dari Dinas Kesehatan kita masih berkutat di edukasi. Edukasi saja. Kita melakukan promosi kesehatan di sekolah pada anak remaja. Dan yang lebih berkompeten, saya kira kita semua punya andil, seperti misalnya kepolisian. Kepolisian betul. Polisi, Pamong Praja, Pol PP, mereka bisa memantau bekerja kehidupan sama, malam. Kehidupan malam itu lebih kita biasa lihat ya di anak-anak pada ngumpul-ngumpul, mereka melakukan apa ya? Apalagi kan sekarang ini, Bu, maaf ya saya potong. Kalau kita lihat ya, bukan hanya saja mereka itu merokok, tapi mereka itu juga menggunakan media lain seperti lem untuk mereka isap, dan ada beberapa obat-obat juga yang harusnya obat sakit kepala dia pakai untuk ini, soalnya dosisnya juga yang ini akhirnya nge-fly gitu. Ini menjadi masalah besar. Masalah besar dan bukan yang mesti harus dianggap sepele ya. Betul. Karena selain screening perilaku perokok bagi anak sekolah, juga kita harus berikan pemahaman ke mereka. Begitu bahayanya kita mengkonsumsi sesuatu yang tidak bagus untuk tubuh kita, apalagi masih usia sekolah. Nah, contoh kasus seperti ini di Kepulauan Selayar apakah sudah ada? Banyak kalau dari data sih kami belum mungkin ada di data di pemberdayaan perempuan ya. Mungkin ada, kalau kami sih data tersebut belum ada, tapi secara kasat mata kita sudah bisa dapat melihat ya. Setiap pagi misalnya ketika kita ke Taman Pelangi misalnya, kita bisa melihat puntung rokok banyak sekali bekas kemudian lempox, komik, begitu. Nah, remaja ini kita ketahui bahwa mereka itu adalah remaja yang jiwanya masih labil. Betul. Jadi dan ini generasi kedepannya yang akan memegang tongkat estafet di Kepulauan Selayar. Iya, betul. Jadi sangat miris ya kalau kita melihat generasi muda kita ini melakukan hal-hal seperti itu. Iya, betul sekali, dan memang harusnya kita sebagai betul. Dan bagaimana konsistensi dari Dinas Kesehatan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah itu? Jadi ketika kami melakukan screening merokok, nah jadi di situ juga kita akan melakukan promosi kesehatan. Ini secara kontinu atau memang sudah ada jadwalnya? Iya, ada jadwalnya. Jadi tahap-tahap yang kita lakukan pada kegiatan screening merokok ini adalah yang pertama itu adalah bahwa kita bersurat kepada sekolah dan memberikan jadwal apa yang akan tanggal berapa kita akan melaksanakan kegiatan. Setelah itu kita berkoordinasi dengan kepala sekolah bahwa kita akan melakukan kegiatan seperti ini di sekolah. Kemudian
ketika kita akan melaksanakan kegiatan maka kita akan menyampaikan kepada anak sekolah bahwa kita akan melakukan screening merokok dengan anak-anak itu harus mengisi kuesioner dengan jujur, dengan jujur. Jadi kadang-kadang kita untuk menjaga kerahasiaan kita tidak perlu menulis namanya. Kemudian setelah itu hasil dari kuesioner itu kita kalkulasi dan kita sampaikan kepada sekolah. Setelah itu kita juga akan langsung memberikan edukasi penyuluhan kesehatan terkait bahaya merokok, bahwa merokok itu bisa menyebabkan kanker, kanker paru-paru, kanker payudara. Apalagi bahaya banget bagi perempuan perempuan itu terutama bisa menyebabkan kanker payudara. Apakah ini juga nantinya ketika perempuan aktif dengan merokok di masa remajanya, terus ketika mempunyai keturunan, apakah nanti termasuk indikator stunting atau bagaimana? Apakah termasuk pemicu juga? Jadi merokok itu bisa merupakan penyebab lahirnya anak yang stunting. Di mana seorang ibu yang hamil berada ketika suaminya atau orang tuanya merokok dan dia merokok di ruangan yang sama, maka itu ibu hamil ini akan menjadi perokok pasif dan itu lebih berbahaya dengan yang merokok langsung. Jadi anak yang akan lahir itu bisa menimbulkan kecacatan, lahir berat badan rendah. Nah, itu yang memicu anak lahir stunting. Dan ini bisa tidak menutup kemungkinan akan menjadi stunting gitu Dan ini menjadi sebuah polemik di Kepulauan Selayar, bagaimana cara kita menangani stunting tersebut. Apalagi Dinas Kesehatan Ibu Wira begitu gembar-gembornya datang ke sekolah-sekolah untuk mengajak generasi muda untuk tidak dengan perilaku merokok. Nah, kalau seumpama ini Bu anak-anak sekolah di bangku SMP, SMA, kalau kita tahu mereka itu merokok, itu perilaku yang utama, yang menonjol, itu seperti apa? Jadi anak yang merokok itu cenderung mereka itu tidak konsentrasi. Tidak konsentrasi. Kita melihat jadi kadang-kala itu matanya agak sembab. Kemudian batuk sering batuk. Betul. Kemudian berat badannya itu tidak dia akan ideal lah. Akan kurus kering seperti itu karena betul sekali. Wajah tidak. Padahal ini masih usia remaja loh. Sudah nampak tua. Karena efek rokok. Terus bagaimana dari peran pemerintah Kepulauan Selayar khususnya dari beberapa contoh kasus yang sudah kita dapatkan di beberapa ini, dan tadi kita sudah juga mengajak beberapa stakeholder, Pol PP, kepolisian. Nah, dari Dinas Kesehatan sendiri itu seperti apa melihat kayak kasus seperti ini di Kepulauan Selayar? Jadi itu tadi salah satunya adalah melaksanakan kegiatan edukasi, promosi kesehatan. Kemudian yang kedua itu kita mengajak kepada sekolah-sekolah, semua sekolah itu alangkah baiknya menerapkan kawasan tanpa rokok. Jadi tidak boleh ada asbak, rokok, ada guru, kalau kan ada guru yang merokok. Guru dilarang sama sekali merokok di sekolah. Soalnya itu juga merupakan sebuah pembiasaan yang tidak baik untuk diperlihatkan ke Jadi kadang-kadang kita melihat anak-anak di parkiran itu loh merokok. Benar sekali, banyak sekali. Mereka itu karena sudah tidak ini gimana nih gurunya? Maksudnya kan mereka masih di area lingkungan sekolah loh. Harusnya itu masih tanggung jawab mereka. Makanya harus guru-guru itu harus meningkatkan pengawasan. Pengawasan, betul sekali, pengawasan yang. Kita juga di rumah sebagai orang tua bagaimana kita membimbing anak kita. Nah, itu yang ingin saya sampaikan tadi, Bu. Ini kan ke anak-anaknya. Nah, bagaimana ke orang tuanya untuk memberikan pemahaman ke mereka. Bagaimana kita melakukan pendekatan kepada anak kita, putra kita, putri kita, bagaimana agar mereka itu tidak melakukan hal-hal yang negatif seperti merokok dan menggunakan obat-obat terlarang. Saya ada pengalaman satu kali bahwa saya pernah melakukan survei screen merokok tahun 2014. Jadi saya kan kami keliling ke semua SMP. Kami sangat terkejut ketika kita melakukan screening. Kan kita ukur itu kadar CO. Jadi
kadar CO dalam paru-paru itu kita bisa tahu dengan alat ukur tersebut. Dengan alat pengukur tersebut. Nah, yang menjadi miris yang bahwa itu anak perempuan. Ada beberapa anak perempuan. Ini karena begini Bu, apalagi sekarang kan kita lihat itu kayak balance mereka. Tidak ada yang cuma laki-laki saja yang ini ternyata mohon maaf ya, tingkat kenakalan yang kita lihat itu ternyata banyak juga dari perempuan. Oke, lanjut. Setelah itu Bu, yang pada saat jadi kami bertanya, merokok Dek? Iya, saya merokok. Sejak kapan? Sejak SD. Oh my God. Dan itu bukan cuma satu orang. Ternyata ada beberapa orang saya tidak usah sebutkan sekolahnya dan wilayah kecamatannya ya. Iya, betul. Karena jadi saya bilang, ternyata pengaruh pertemanan, pergaulan. Jadi mereka ikut. Nah itu dia, betul. Karena sebagai orang tua pun juga harusnya tahu anaknya berteman dengan siapa. Terus pengawasannya juga bagaimana kan. Termasuk juga di sekolah, guru-guru juga harus bisa mengawasi anak sekolah dengan baik. Karena beginilah yang kita takutkan banyak banget. Nah, oke. Kita secara detailnya lagi nih Bu ya tentang bahaya perilaku merokok bagi anak remaja. Selain mengakibatkan keturunannya stunting nanti, ini untuk perempuan itu seperti apa lagi? Jadi pada perempuan itu mudah sekali terkena penyakit kanker payudara dan kanker serviks. Iya. Ini yang paling vital banget ini kalau semua di perempuan. Iya, jadi pada perempuan itu walaupun sebenarnya kayak saya, walaupun saya tidak merokok, tapi saya bergaul dengan orang-orang merokok. Nah, saya bisa terkena, maka sebaiknya. Berarti cuma menghirup asap rokoknya saja itu sudah menjadi. Kita sudah bisa, apalagi. Berapa persen Bu untuk ininya? Persen itu, apakah lebih banyak yang pasif atau yang aktif? Lebih banyak yang pasif. Perokok pasif lebih berbahaya. Lebih berbahaya. Oh my God. Oke. Dan ini mungkin jadi acuan buat masyarakat Kepulauan Selayar untuk kalau sama kamu yang kena penyakit ya udah kamu aja gitu. Jadi kita itu di Dinas Kesehatan ada Pak ya namanya perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi salah satunya itu adalah bahwa tidak merokok dalam rumah. Jadi kami biasa kan saya juga seorang ibu PKK ya. Jadi kami biasa berkunjung ke desa-desa. Iya, jadi kami biasa melihat inovasi mereka, bagaimana melaksanakan PHBS tersebut. Jadi salah satunya kita lihat di Desa Kohala itu merupakan salah satu inovasi yang saya rasa cukup bagus. Desa tanpa asap rokok, bagusnya seperti itu. Iya, jadi mereka itu membuat semacam tempat penitipan suami. Oh gitu. Berarti suaminya dititip itu kayak bagaimana Bu? Jadi suami-suami itu kan ini ada larangan merokok di atas rumah. Jadi untuk menjaga kesehatan ibu, anak, sejak ini balita, tuh harus diperhatikan. Betul. Jadi jangan merokok dalam rumah. Jadi salah satu solusi yang dibuatkan oleh ibu-ibu ini adalah membuatkan tempat ngumpul buat bapak-bapak yang merokok. Jadi dibikinkan semacam ronda-ronda yang cukup besar ya. Jadi mereka itu beraktivitas ngobrol, merokok, minum kopi di sana. Di tempat tersebut ya. Iya. Jadi kalau merokok ke sana saja, tidak usah dalam rumah. Nah, tadi Ibu sempat disinggung, ini cukup menarik juga pembahasan kita tentang perilaku merokok ini. Nah, tadi sempat disinggung tentang salah satu organisasi yang memang dijadikan sebuah bentuk kerjasama untuk sebagai perpanjangan tangan atau memang kita bersama-sama bergandengan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat di tingkat kelurahan bahkan di desa. Itu PKK. Nih, bagaimana ini bentuk kerjasamanya sejauh ini dengan PKK? Jadi setiap ada program kesehatan yang mungkin merupakan isu nasional seperti stunting misalnya betul. Nah itu kita membuat program. Jadi kita bersama-sama dengan Dinas Kesehatan. Berarti diundang Dinas Kesehatannya untuk sama-sama membuat sebuah program. Iya, jadi kita buat program, kemudian ketika Dinas Kesehatan juga punya program, nah kita akan melaksanakan bersama-sama. Sama-sama kita akan melaksanakan dan kita sama-sama kayak turun langsung survei. Berarti tidak hanya PKK saja. Tidak hanya PKK.
dari Dinas Kesehatan. Nah, selanjutnya ke tingkat bawah misalnya kalau misalnya di tingkat kecamatan ada puskesmas ya, di tingkat desa itu ada pustu. Jadi setiap program kesehatan itu bukan cuma orang kesehatan saja yang kerja, PKK juga kita bisa bantu. Iya. Dan memberikan pemahaman. Nah, apakah ada kader-kader yang membantu juga? Ada kader. Kita punya di desa itu kita ada beberapa kader kesehatan, seperti misalnya kader gizi ya. Kader gizi ini bisa membantu kita bagaimana menurunkan stunting. Kemudian ada kader kesehatan lingkungan ya untuk menjaga lingkungan kita. Kemudian kader posyandu, kader posbindu, kader lansia. Nah, kalau kita lihat Bu ya tentang kinerja kerja dari Dinas Kesehatan kerjasama dengan PKK ini, apalagi kan PKK tidak jauh-jauh dari peran serta ibu-ibu yang ada di kelurahan dan di kecamatan dan di desa, tingkat desa. Nah, bagaimana mendapat kesulitan tidak ketika memberikan pemahaman kepada mereka untuk bisa mengawasi anak-anaknya karena bahaya merokok itu seperti ini? Saya rasa tidak terlalu sulit ya ketika ibu-ibu yang berbicara, maka karena saya rasa semua bisa ditangani dengan baik. Dengan baik, betul sekali. Karena bagaimanapun juga peran serta ibu di dalam sebuah rumah tangga itu sangat penting. Apalagi ketika mereka mengarahkan anak-anaknya, memberikan pemahaman yang sudah didapat dari sosialisasi PKK dan Dinas Kesehatan. Karena kan mereka dapat sebuah pemahaman terus dibagi ke anggota rumah tangganya. Nah, tadi kenapa harus satu desa saja Bu yang ada tempat penitipan suami? Ini penting banget ini. Ini harus kita kampanyekan ke seluruh wilayah yang ada di Kepulauan Selayar untuk menjadi sebuah percontohan. Kalau semua di Kepulauan Selayar itu memang sangat memperhatikan bahaya dari rokok. Jadi sudah kami sosialisasikan juga di tempat lain. Dinas Kesehatan juga sudah melakukan di bagian penyuluhan kesehatan ya, bagaimana agar adalah membuat inovasi. Ini kan tadi inovasi. Jadi selain inovasi itu kita juga mengajak masyarakat, mengajak masyarakat untuk agar bersama-sama agar bagaimana misalnya tidak merokok dalam rumah, misalnya membuka wawasan mereka membuka wawasan mereka, misalnya mereka membuat di bawah pohon saja. Jadi mereka memang sudah ada kayak balai-balai yang sama dengan tetangga-tetangga lain. Iya, benar sekali. Karena ya itu dia, apalagi rumah yang kurang ventilasi, itu sangat bahaya banget. Waduh, luar biasa dari Ibu Wirah juga, dan bentuk kerjasama dengan organisasi lainnya termasuk PKK ini memang sangat diacungi jempol, dan kita berharap nantinya juga jangan ada satu wilayah saja. Kita inginkan kalau bisa semua wilayah, supaya pemahaman dan kesadaran dari masyarakat Kepulauan Selayar tentang bahaya merokok itu memang terbuka. Dan ini merupakan cikal bakal di sekolah-sekolah juga, mereka tidak akan kayak mereka tuh bisa lebih paham kalau tujuan utama kita ke sekolah ya sekolah, bukan untuk merokok. Dan yang paling penting juga Bu ya, pemahaman tentang bagaimana memberikan pengawasan kepada anak-anak di luar dari sekolah. Karena masih banyak banget. Iya, Bu, ini kalau seumpama kan tadi kita sosialisasinya ke sekolah, apakah pernah juga sosialisasi ke masyarakat? Pernah, saya kira teman-teman puskesmas cukup aktif. Ya, jadi kita ini kan Dinas Kesehatan, tangan kita itu ada di puskesmas, tenaga puskesmas. Jadi mereka itu selalu melaksanakan kegiatan sosialisasi. Terkait semua penyakit, tentang pola hidup sehat itu seperti bagaimana kembali lagi agar nantinya tidak ada generasi stunting gitu. Karena marilah kita bersama-sama Dinas Kesehatan, stakeholder yang ada di Kepulauan Selayar dan masyarakat untuk mencerdaskan masyarakat Kepulauan Selayar, dan supaya nantinya timbul atau muncul generasi-generasi muda yang sehat gitu. Yang cerdas. Nah, itu tujuan utama dari Dinas Kesehatan. Betul sekali Pak Mas, itu yang dan kita harapkan. Terakhir, harapan Ibu Wirah terkhusus yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan adanya program screening perilaku perokok untuk
usia remaja? Jadi harapan saya kepada semua, terutama stakeholder, marilah kita bersama-sama bekerja sama mencegah dan menanggulangi bagaimana anak-anak kita supaya tidak aktif melakukan kegiatan yang bersifat negatif seperti merokok. Kemudian saya mengajak juga kepada orang tua yang ada di rumah bagaimana melakukan pengawasan yang mendalam terhadap anak kita. Jadi kita mengawasi, jangan seperti satpam ya. Iya, betul. Kita melakukan pendekatan yang kekeluargaan dengan kasih sayang ya. Bagaimana kita membuka wawasan anak kita agar tidak melakukan kegiatan-kegiatan seperti merokok. Kita menjelaskan bagaimana bahaya merokok, kita menjelaskan bagaimana kehidupan kita ke depan. Kalau kita sakit, kita tidak akan bisa berhasil mencapai cita-cita yang betul sekali. Baik, terima kasih Ibu Wira ya, sharing yang sangat bermanfaat dan merupakan nasihat yang pastinya ini edukasi buat masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar, terkhusus ibu-ibu anggota rumah tangga yang mempunyai anak-anak di usia remaja harusnya lebih memperhatikan lagi bentuk pengawasannya. Nah, tadi sempat disinggung juga Ibu Wira menyampaikan kalau seumpama kita melakukan pendekatan seperti teman dari hati ke hati supaya mereka tuh lebih terbuka. Baik, luar biasa sekali ya. Terima kasih Ibu Wira untuk sharingnya di kesempatan kali ini. Screening merokok pada anak sekolah, apalagi putih biru dan putih abu-abu. Anak SMP dan anak SMA, tapi next time mungkin bisa juga ke anak sekolah. Kenakalan itu sudah kita lihat juga muncul di anak sekolah juga ya. Dan terima kasih sekali lagi kami sampaikan, kita tuntaskan untuk kebersamaan kita di podcast Carita di LTTV di kesempatan kali ini. Saya Mas Bima Harjo undur pamit dan narasumber kita Ibu Wirawati Rasya SKM MKes undur pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.